Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama besar Indonesia yang mendunia. Selain menjadi intelektual Islam yang produktif, Syekh Nawawi Al-Bantani juga tercatat dalam sejarah. Beliau telah berperan menggelorakan perjuangan melawan kolonial Belanda. Jika dilihat dari nasabnya, Syekh Nawawi masih keturunan Sunan Gunung Jati dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir dari keluarga agamis di desa Tenara, Serang, Banten pada 1813. Ayahnya adalah Kiai Haji Umar bin Arabi, ulama sekaligus penghulu desa. Nama kecilnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Sejak kecil, Muhammad Nawawi sudah tampak kecerdasan dan ketekunan dalam menuntut ilmu agama. Pertama kali ia belajar ilmu agama dari ayah kandungnya, yaitu Kiai Haji Umar bin Arabi. Muhammad Nawawi kemudian berguru kepada Haji Sahal dan Raden Haji Yusuf. Setelah 6 tahun menuntut ilmu, ia pulang menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin pesantren di Tanara. Walau demikian, Muhammad Nawawi hanya bertahan 2 tahun di Tanara. Selanjutnya, ia terinspirasi dari perkataan Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu. Muhammad Nawawi pun bertolak ke Mekkah yang masyhur sebagai pusat pengajaran Islam di Masjid Al-Haram. Muhammad Nawawi belajar ilmu keagamaan di Tanah Suci selama 3 tahun. Selepas itu, ia kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan pengajaran di pesantren ayahnya. Sekembalinya dari Mekah itu, Syekh Nawawi kian tegas terhadap penjajah Belanda. Banyak dari ceramah-ceramahnya menggelorakan perjuangan dan mengutuk kolonial Belanda. Akibatnya, pemerintah Belanda dan banyak pejabat lokal yang bekerja kepada kolonial amat membenci Syekh Nawawi. Sepak terjang Syekh Nawawi kian diawasi karena isi ceramahnya dianggap bisa memobilisasi massa. Selain itu, Syekh Nawawi juga muak dengan sikap priai lokal yang tunduk kepada penjajah dan melakukan praktek korupsi serta suap menyuap. Lantaran itulah, Syekh Nawawi merasa tidak betah tinggal di tanah air dan kembali lagi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Diceritakan bahwa proses menuntut ilmu Syekh Nawawi amat panjang, yaitu sekitar 1830 sampai 1860. Dalam rentang tahun itu, beliau juga belajar ilmu tasawuf dari Syekh Ahmad Khatib Sambas dan Syekh Abdul Ghani Bima. Perjalanan panjang dalam menuntut ilmu menjadikan Syekh Nawawi begitu mumpuni dan menjadi alim ulama terkemuka. Ia menjadi guru yang disegani penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Terlebih ketika Syekh Nawawi dipercaya mengajar di Masjidil Haram selama 10 tahun. Salah satu muridnya adalah pahlawan nasional, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Islam yakni Nahdlatul Ulama, sekaligus penjuang kemerdekaan Indonesia. Selepas itu, Syekh Nawawi berkonsentrasi menulis sejumlah kitab yang membahas berbagai ilmu keislaman, mulai dari tafsir, fikih, usuluddin, ilmu tauhid, tasawuf, sejarah Islam, tata bahasa Arab, hadis, dan akhlakul karimah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karyanya sangat banyak, bahkan diperkirakan lebih dari 100 kitab keislaman yang sudah ia tulis. Setelah mengabdi pada Islam selama 84 tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian meninggal dunia pada 1897 di Mekkah.